Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Semua terasa baik-baik saja. Semua saya syukuri sampai aku yang pertama menyadari kalau ada yang tidak beres dengan ayahku. Semenjak dia mempunyai uang berlebih hasil dari pembagian warisan Eyang yang sudah tiada, dia berubah. Saat itu saya SMA. Memang masih baik seperti ayah biasanya. Minta jajan 5.000 dikasih 10.000. Tapi ada hal lain. Seperti tidak pulang ke rumah. Alasannya sih mancing dengan teman-temannya. Lalu ayah saya bilang kerja sambilan jadi satpam di perumahan. Entah kenapa saya sangat benci ketika ayah saya pergi yang katanya kerja sebagai satpam sehingga kadang tidak pulang ke rumah. Hati saya berkata ada yang tidak beres, tapi saya sangat takut karena mungkin akan membuat ayah dan ibu saya bercerai. Sementara itu ibu saya belum menyadari apapun. Akhirnya bangkai yang disimpan akan tercium juga. Dimulai dari tetangga saya yang melihat ayah saya bersama dengan wanita lain. Saudara-saudara juga banyak yang melihat ayah saya dengan orang lain. Bahkan dengan anak-anak. Dan banyak yang mulai curiga. Akhirnya tibalah saatnya ibu saya menanyakannya kepada ayah saya. Awalnya ayah saya bilang tidak ada apa-apa. Itu semua bohong, katanya. Lama-kelamaan ibu saya yang sudah kesal menanyakannya terus-menerus dengan bukti-bukti yang sudah dilaporkan ke ibu saya. Dia tidak dapat mengelak lagi. Ayah saya mengaku kalau dia sudah menikah dengan wanita lain. Daarer. Seperti tersambar petir di siang bolong. Ibu saya pun menangis. Berikut saya dan adik-adik. Rumah seketika ribut dengan makian kekesalan ibu saya. Dan ayah saya juga marah. Semenjak itu rumah selalu ribut karena ayah dan ibu setiap hari bertengkar jika bertemu. Setiap hari dan setiap ada kesempatan kosong pasti ibu menangis. Sambil memasak makanan, di kamar mandi dia juga menangis. Terutama malam sebelum tidur. Itu terjadi mungkin sekitar 1 tahun. Di tahun berikutnya ibu masih menangis walau sudah tidak sering. Saya sebagai anaknya hanya bisa melerai mereka ketika bertengkar. Kami sudah terbiasa dengan pertengkaran ibu dan ayah. Saya dan adik saya tidak percaya akan perkataan laki-laki. Semua perkataan hanya kami anggap seperti omong kosong. Kami juga tidak terlalu percaya dengan cinta. Sampai-sampai kami membuat rencana jika menikah nanti harus ada perjanjian pranikah agar calon suami kami nanti berjanji tidak akan menikah lagi dan jika melanggar tentu akan ada konsekuensinya. Ayah menjadi sangat kasar ketika marah. Saya hanya berpikir suatu saat pasti dia akan menerima balasannya walaupun bukan dari saya. Karena saya tidak bisa apa-apa karena mau tidak mau adalah ayah saya. Saya hanya percaya semua perbuatan akan ada balasannya. Semenjak ayah tertipu puluhan juta untuk membeli rumah si wanita satunya, ayah selalu uring-uringan, mudah terpancing emosinya. Lalu dalam hatiku, itu balasan atas perbuatanmu yang selama ini membohongi ibu. Banyak kebohongan ayah yang tidak saya ceritakan di sini. Saya senang dia ditipu orang lain. Saya senang saat dia susah. Keluarga kami sangat sederhana. Rumah dengan sebagian ruangan tidak ada plafon. Lantai semen hitam. Beberapa kayu di atas juga sudah mulai rapuh akibat seng bocor. Sekarang surat rumah sederhana ini menjadi anggunan ke bank untuk pinjaman ayahku. Saya mulai bersiap kalau rumah ini diambil pihak bank. Mungkin poligami menjadi tidak masalah ketika anak-anaknya diberikan kecukupan materi, sekolah yang berkualitas, dan hal berkualitas lainnya. Karena di sini tidak terjadi hal berkualitas maka seluruhnya menjadi buruk. Saya dan adik-adik tidak mendapatkan pendidikan berkualitas malah sangat rendah karena poligami ayah yang tidak bisa membiayai lagi. Jadi rasanya menjadi anak di keluarga poligami? Bayangkan saja kamu miskin akibat orang lain. Bukan miskin materi, tapi miskin kesempatan yang harusnya bisa didapatkan jika ayah tidak poligami. Kesempatan memperbaiki rumah, kesempatan pendidikan berkualitas, kesempatan memiliki waktu berkualitas dengan keluarga, dan lain-lain. Psikis saya hancur, walau masih terlihat normal. Maaf panjang banget. Saya hanya mengingatkan jangan hilangkan kesempatan anak-anakmu nantinya. Saya percaya ungkapan ini. Kesetiaan istri diuji ketika suami tidak mempunyai apa-apa. Kesetiaan suami diuji ketika dia memiliki segalanya.